Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu, keluarga peserta kajian Majelis Taklim Setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih saja diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan alam dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita pandai merasakan aneka macam kenikmatan yang Allah berikan itu, kemudian kita mensyukurinya dengan memanfaatkan aneka macam kenikmatan Allah untuk bekal ibadah kita, untuk memperbanyak investasi akhirat sebagai persiapan untuk menyongsong kehidupan akhirat yang pasti akan kita temui. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita masuk ke surat Quraisy. Saya mohon maaf suaranya terganggu. Inilah sebab turunnya surat Quraisy. Surat Quraisy diturunkan Allah untuk memberikan penjelasan kepada suku Quraisy. Penjelasan yang dimaksud adalah Allah telah memberikan rasa aman kepada suku Quraisy. Salah satu hadis menjelaskan kemuliaan yang diberikan Allah kepada suku Quraisy. Rasulullah bersabda, Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Aku dari kalangan mereka, kenabian ada pada mereka, ijabah dan siqayah ada pada mereka. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mereka. Lalu Rasulullah membaca surat Quraisy. Dengan semua kemuliaan itu, sudah seharusnya mereka menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang disebut dengan Quraisy. Nah, dari sini bisa dipahami sebuah makna yang agung tentang surah Quraisy. Karena Quraisy itu secara bahasa dari kata al-qarsh, artinya mengumpulkan, menyatukan. Makanya orang-orang Quraisy itu banyak para pedagang. Disebut Quraisy karena mereka banyak para pedagang, mengumpulkan harta banyak dari kekayaan mereka. Dan dilihat dari sejarahnya, orang-orang Quraisy, mereka yang menyatukan penduduk haram, semuanya bersatu di bawah kepemimpinan orang-orang Quraisy. Itulah keberadaan orang-orang Quraisy dari masa dahulunya sampai kepada Qusay bin Kilab. Iya, selalu menyatukan manusia. Makanya mereka diberi sebuah keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjaga kebersamaan, cinta kepada keamanan, orang-orang yang mempersatukan manusia. Dibuat nasab mereka
lestari hingga hari kiamat. Dari nasab mereka seorang nabi yang paling agung dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quraisy ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin berasal dari Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Orang-orang Quraisy inilah yang memegang kunci Ka'bah, yang mereka punya kehormatan melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah haram. Orang-orang Quraisy ini diturunkan untuk mereka satu surah khusus, dibaca hingga hari kiamat. Dibaca hingga hari kiamat. Maka ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Diambil darinya pelajaran yang sangat berharga, bahwa nasab itu bukan sekedar nasab, tapi sebuah nasab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebabnya. Ada sesuatu yang menyebabkan dia lestari di tengah manusia. Makanya seorang yang ingin penyebutannya tetap indah, harum di tengah manusia, dia juga harus membuat sesuatu yang baik pula di dalam syariat. Bapak dan Ibu, mengungkap makna surat Quraisy, Bapak Ibu, surat ini pendek, merupakan salah satu surat Makkiyah yang memberikan penekanan. Katon Pak Uragawa memberikan penekanan khusus pada nikmat Allah kepada kaum Quraisy yang penting dan pentingnya rasa syukur melalui ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, surat Quraisy ini satu-satunya surat yang namanya dinamakan suku, satu-satunya suku yang namanya dimonumentalkan. Kalau dulu kita bicara waktu surat Al-Lahab itu nama orang kafir lagi, malah jadi nama surat. Sekarang ini suku Quraisy. Bapak dan Ibu, ora pati-pati bahasa Galea. Ora pati-pati dijadikan nama surat, disebut khusus dalam surat Al-Qur'an, pasti di sana ada kelebihan. Kalau Abu Lahab kelebihan negatif, ya bukan kelebihan ya, negatif yang amat sangat. Kalau yang ini positif yang amat sangat. Tadi di video sudah dijelaskan sejarah masa lalu suku Quraisy. Mereka lah memang yang selalu mengambil alih kepemimpinan, berinisiatif. Quraisy itu mengumpulkan, mereka selalu memimpin orang-orang di masyarakatnya. Maka kemudian dimuliakan oleh Allah. Kalau mau ditarik garis lurus nasabnya, maka akan sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Bapak dan Ibu, suku Quraisy ini memang layak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Apa di antaranya? Garis kenabian itu datang dari suku Quraisy. Ini apa ini Pak? Baru tak kacamata. Yang penting cocok. Masya Allah, jelas, terang benderang. +3 dan +3 apa? Saya +4. Oh. Yang saya pakai kacamata itu, cuman yang beli online murah,
jadi ke kacamata. Nanti ada keistimewaannya biar dengan penasaran. Tapi nanti ada di sini, nanti slide keempat kalau nggak salah. Penamaan dan kedudukan surat Quraisy. Nama resminya surat Quraisy. Quraisy itu nama suku. Surat Al-Fil dilanjutkan dengan surat Quraisy. Surat Al-Fil kan lebih dulu karena kita dari belakang, akhirnya ada di belakang. Mestinya Al-Fil dulu, baru nanti urutannya setelah Al-Fil Al-Quraisy. Nah, surat Al-Fil dilanjutkan dengan Quraisy ini sebagai satu kesatuan tema dalam perjalanan spiritual. Satu kesatuan tema tentang penyembahan, nyembah Allah pemilik Ka'bah gitu loh. Surat Al-Fil itu pertolongan Allah menghancurkan orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Apa jadinya kalau Allah tidak memberikan pertolongan? Ka'bahnya hancur, apa jadinya kan itu? Itu sebuah pertolongan luar biasa. Kalau Ka'bahnya hancur, bisa jadi apalagi Mekahnya dikuasai Abraha, dibangun gereja dong di sana. Abrahanya Nasrani. Atau bahkan kalau tidak dihabiskan sama sekali, tidak ada Ka'bah. Kalau tidak ada Ka'bah, gimana haji, gimana umrah? Nah, kemudian setelah surat Al-Fil, surat Quraisy. Surat Quraisy yang membicarakan kelebihan, kenikmatan lebih yang Allah berikan kepada suku Quraisy ini. Maka dikatakan Al-Fil dilanjut dengan Quraisy itu satu kesatuan tema dalam perjalanan spiritual. Maksudnya ibadah haji, ibadah umroh dan lain sebagainya. Di dalamnya ada wukuf, ada lempar jumroh, ada sa'i, dan sunnah-sunnah yang lain. Surat Quraisy urutan ke-106 dalam urutan Mushaf Utsmani. Quran kita yang ada sekarang, Quran yang ada sekarang itu dinamakan Mushaf Utsmani. Dinamakan Mushaf Utsmani karena memang jerih payahnya sahabat Utsman. Sebenarnya jerih payah pertama yang melakukan itu adalah Abu Bakar. Ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq itu Quran sudah mulai dibukukan, bukan di masa Utsman. Quran sudah mulai dibukukan dan menjadi satu buku yang disimpan. Tapi di masa Abu Bakar kan Islam belum meluas, belum keluar Jazirah Arab. Nah, di masa Umar bin Khattab Islam menyebar keluar Jazirah Arab. Di masa Utsman begitu juga. Maka bersamaan dengan menyebarnya Islam ke berbagai daerah, ke negeri-negeri yang penduduknya tidak berbahasa Arab. Zaman Abu Bakar semuanya bahasa Arab. Tapi ketika di zaman Utsman banyak negeri-negeri yang penduduknya tidak bicara bahasa Arab. Maka dikhawatirkan akan muncul perbedaan-perbedaan dalam mushaf Al-Quran. Maka inisiatif Utsman bin Affan itu Quran yang hanya satu di era Abu Bakar digandakan, kemudian disebar ke berbagai daerah itu disertai perintah mushaf selain yang itu bakar. Selain itu bakar. Pastilah mushaf yang ini sudah ditashih
oleh para sahabat-sahabat, sudah disepakati, sudah diteliti ulang. Dan banyak sahabat-sahabat, banyak sekali bahkan yang hafal Al-Quran. Nah, untuk menghindari terjadi perbedaan mushaf, maka perintahnya yang lain bakar. Maka alhamdulillah Quran terpelihara kemurniannya sampai sekarang. Dan apa yang dilakukan Utsman bin Affan itu mendapat izin dari Allah dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah akan menjaga Al-Quran itu dari tangan-tangan jahat yang ingin merubah. Maka Al-Quran sampai sekarang dimanapun, belahan bumi manapun, dipegang bangsa manapun, ya tetap pakai bahasa Arab dan sama. Beda dengan kitab suci agama lain, Injil misalnya, ada Matius, ada Lukas, ada Perjanjian Baru. Kalau perjanjian baru itu maksudnya Taurat. Perjanjian lama itu perjanjian baru itu Injil. Perjanjian lama itu Taurat. Kita satu. Itulah yang dinamakan Mushaf Utsmani. Jumlah ayat 4 dengan pesan padat tentang nikmat dan syukur. Surat Makkiyah termasuk turun di Mekah dengan fokus pada pesan teologis. Ini pasti semua sepakat Makkiyah karena bicaranya tentang suku yang ada di Mekah. Asbabun nuzul surat Quraisy. Secara historis surat ini turun dalam konteks perdagangan kaum Quraisy yang sangat penting bagi ekonomi mereka. Rute dagang musiman menghubungkan Mekah ke Syam di musim panas. Syam itu nama-lamanya Kanaan. Nama lama Kanaan. Sekarang namanya Syam. Sekarang malah bukan Syam. Dulu setelah Kanaan ganti nama Syam. Di era Nabi itu namanya Syam. Nah, sekarang itu pecah dari negara kecil di zaman kolonial Eropa menjadi Palestina, Lebanon, Syria. Itu negeri Syam itu dulu satu kesatuan. Sebagian dari Mesir itu bisa Palestina, jalur Gaza itu Syam, Gaza. Nah, kaum Quraisy itu Mekah itu tandus kering kerontang. Kalau mengacu kepada sejarah berdirinya kota Mekah kan diawali dengan Nabi Ibrahim yang menghijrahkan istri keduanya, Ibu Hajar bersama bayi yang masih orok, ditinggal di Mekah. Mekah nggak ada penduduk sama sekali, apalagi manusia, binatang, tumbuhan pun nggak ada. Wadin, Quran mengatakan wadin itu lembah, jurang. Wadin ghairi itu tidak. Zi memiliki zar'in, tumbuh-tumbuhan. Lembah yang tumbuh-tumbuhan belangka, lumut belangka, kering, nggak ada air sama sekali. Makanya nggak ada kehidupan, nggak ada manusia yang bisa tinggal di situ menetap, mukim nggak bisa karena nggak ada air. Di tempat yang seperti itulah Ibu Hajar dan bayi Nabi Ismail ditinggal. Yang lama-kelamaan muncul sumur Zam-Zam itu. Dengan adanya mata air Zam-Zam, maka mulailah ada kehidupan di situ. Apalagi airnya enak.
akhirnya menjadi tempat kafilah lewat mesti mampir ngambil air, lama-lama tidak mampir, akhirnya menetap tinggal di situ, akhirnya menjadi sebuah kota. Di Mekah itu tidak ada penduduk aslinya. Nah, mereka di awal-awal dulu masih nomaden, kecuali yang memang sudah di Mekah nggak nomaden lagi karena ada air zam-zam itu. Cuman kan secara ekonomi mereka nggak bisa dong hanya makan dari air zam-zam saja, butuh kebutuhan yang lain. Nah, disitulah mereka berpindah tempat nomaden itu, walaupun Mekah tetap ditempati sebagai tempat mengambil air, yang akhirnya kemudian muncul suku Quraisy itu, saya lupa namanya, itu salah satu tokoh yang mengumpulkan mereka, mengajari mereka itu untuk berdagang. Dulu itu di Mekah ada kebiasaan, kalau orang sudah miskin sekali, sudah tidak ada harapan untuk bisa bertahan, mereka itu akan membuat kemah di tengah, kemudian sudah tinggal di situ sampai mati. Ada kebiasaan kayak begitu karena kesulitan sudah. Nah, akhirnya ada tokoh yang melarang untuk kebiasaan jelek seperti itu, menyerah dari kehidupan, mulai diajak berdagang. Itu awal muncul perdagangan. Apalagi dengan kondisi Mekah yang semakin ramai, kemudian juga ada peninggalan Ka'bah. Akhirnya orang kan haji dari zaman Nabi Ibrahim itu. Setiap tahun datang orang yang jumlahnya tidak sedikit untuk menunaikan ibadah haji. Kalau sekarang kita haji 40 hari di sana, mereka bisa lebih lama lagi. Mereka bisa lebih lama lagi menetap. Maka kan butuh kebutuhan yang tidak sedikit. Itu juga yang memicu akhirnya orang-orang Mekah, orang Quraisy itu menjadi piawi dagang. Mereka memanfaatkan momen haji, bisa menjual dagangan yang tidak sedikit. Bapak Ibu, saya ketika haji tahun 2007 berangkat akhir November, pulang awal Januari, 1 tahun 40 hari. Akhir November, pulang awal Januari, 1 tahun kan berarti. Saya sempat ngobrol sama orang yang jualan di toko itu. Ternyata mereka itu bukan orang Arab, ada orang Bangladesh, ada orang Bukhara. Bukhara yang Rusia sekarang itu, tempatnya Imam Bukhari. Macam-macam dari berbagai. Itu jualan ngontrak 3 bulan untuk musim haji saja. Dan mereka jualan ya saat itu. Tapi kata mereka, keuntungan yang diperoleh selama musim haji kurang lebih 3 bulan itu bisa untuk makan setahun. Bisa untuk makan setahun. Itu ngontrak loh. Bagaimana si pemilik tokonya, orang-orang Saudinya yang mengontrakkan hotel-hotel itu kan punyanya mereka. Makanya kalau musim haji, kebanyakan orang Mekah malah keluar, memanfaatkan, menikmati uang yang diperoleh, uang kontrak gitu. Keluar mereka pariwisata. Kecuali toko-toko besar itu kayak toko emas, itu baru mereka sendiri itu. Tapi yang lain-lain yang kecil-kecil itu dikontrak-kontrakkan. Itu warisan dari zaman dulu. Nenek moyangnya memang dagang
dan mereka cocok berdagang karena ada peristiwa haji itu. Kan rumus, di mana banyak keramaian orang, otomatis saya diundang pedagang akan datang. Alun-alun tuh kayak sekarang tuh yang Car Free Day, banyak orang dagang pasti akan muncul tanpa diundang tuh. Itu sudah rumus. Ada gula, ada semut. Nah mereka itu berdagang kalau musim dingin ke Yaman. Ke Yaman ngambil apa? Ngambil bahan-bahan, termasuk selimut untuk kantor dingin, musim dingin, untuk tenda dan seterusnya, macam-macam itu pakaian. Kalau musim panas ke Syam untuk ulap makanan. Nah, sekarang zaman modern mereka nggak berdagang, tidak ulakan lagi yo, barangnya langsung datang ke mereka. Barangnya yang datang. Berarti rihlah itu bahasa Inggris journey itu loh. Perjalanan panjang rihlah itu. Dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syam. Itu yang membuat mereka sukses piawi dalam perdagangan sampai sekarang. Mereka bisa hidup makmur. Tanah yang kering kerontang kayak begitu, tapi segala macam sayuran ada, segala macam buah-buahan ada. Saya waktu haji itu makan anggur, tertarik. Anggurnya gede-gede, hampir segede bola pingpong coba. Hampir segede bola pingpong. Ada orang, Bu itu anggur mana itu? Belum bukan anggur Arab. Di Arab gak ada anggur dari luar. Mekah tandus tadi. Kalaupun sekarang Mekah subur karena pot raksasa. Itu pinggir-pinggir jalan ada pohon kayak di kita. Tapi tanahnya digali lebar, dikasih tanah yang subur kayak pot. Kayak pot itu. Sama ada padang rumput taman itu semuanya pot semua, dikasih digali kemudian dikasih tanah yang subur, modelnya begitu. Kalau langsung dari tanah itu nggak bisa. Pohon Soekarno dinamakan Soekarno karena yang inisiatifnya Pak Karno itu nanam pohon itu modelnya pot. Pernah saya makan juga kacang bogares. Gede nemen juga kayak anggur tadi, sejempol segini-gini nih. Jempolnya saya masih cilik, jempolnya jenengan gede itu. Jempol kaki. Kacang bogares gede-gede, ternyata saya nanya, "Minain, dari mana ini kacang?" Afrika. Kacang Afrika ternyata Pak. Afrika wong gede-gede, kacangnya gede-gede. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, mereka dagang sukses karena aman jiman. Di era itu emang jahiliyah kan begal, rampok, itu sudah kerjaannya mereka. Loh, orang lapar gimana sih? Tidak ada makanan, duit punya tapi dibeli mana? Maka begitu melihat orang lain punya, dirampok untuk mempertahankan hidup. Jadi zaman jahiliyah itu termasuk gaya hidupnya kayak begitu. Makanya zaman itu orang kalau punya anak perempuan sedih, karena nggak bisa jadi tentara, nggak bisa mengangkat senjata melindungi keluarga. Tapi kalau punya anak laki-laki banyak, seneng, tentaranya akeh, pasukan keluarganya. Itu kayak begitu. Nah, tapi kalau kafilah dagang orang Quraisy, nggak ada yang berani begal, ngerampok, nggak ada.
Disegani. Kenapa disegani? Lah mereka kan kalau musim haji akan ke Mekah haji. Nah kalau dirampok, orang Mekah dirampok, mereka ketika haji bisa dilarang atau bisa dibalas dendam dan seterusnya. Makanya mereka lihat, orang Quraisy dilayani malah, bukan malah disakiti, dirampok, dibegal. Nggak ada yang berani. Karena mereka sudah tradisi warisan keluarga yang namanya haji. Karena ajaran zaman dulu dari Nabi Ibrahim, walaupun kemudian kena erosi, bukan nyembah Allahnya, yang disembah Ka'bahnya, yang disembah berhala-berhala. Tapi itu warisan dan itu sudah mentradisi. Makanya Abraha gagal memindah tempat ibadah dari Ka'bah ke Kanisah. Kanisah itu gereja yang dibangun lebih megah, lebih besar daripada Masjidil Haram. Biar pindah ke sana, tapi nggak ada ikatan sejarah, nggak ada tradisi warisan masa lalu nenek moyang mereka. Namanya tradisi kan angel lepasnya. Sampai sekarang juga banyak kan orang beribadah berdasarkan wis biasane, orang enak anggur orang kaya gitu kan. Saya membangun tradisi berbeda. Saya bukan, ya jenengan kalau berbeda jangan ini beda pendapat boleh saja. Saya kalau ada tetangga misalnya meninggal, saya akan datang takziah. Bahkan saya ikut turun ke makam, siap ikut turun ke makam. Kalau diajak ikut memandikan, siap. Tapi sudah itu sudah selesai. Kalau yang tahlilan 7 hari, saya nggak bakalan datang. Ya, itu sudah menjadi tradisi saya, sehingga masyarakat sekitar saya sudah ngerti, sudah memaklumi. Pak untung orang teka, ya wis kita ya memaklumi, tidak kemudian marah ke saya dan seterusnya. Tidak, karena saya sudah, karena saya kalau yang tetap saya kan kalau saya nggak taziah salah, saya tetap taziah, tetap ke makam, bahkan walau terjun turun ke bawah pun juga siap. Kalau dari keluarganya nggak ada yang siap turun, karena itu merupakan fardu kifayah. Tapi ketika acara-acara yang lain, ya saya tidak ikut. Saya membangun tradisi juga, kebiasaan kan itu. Iya. Nanti kalau turun-temurun diikuti orang lain kan itu jadi tradisi. Tapi kan perlahan proses. Karena itu juga lama turunan dari dulu-dulu. Kadang alasannya begitu. Sama kayak saya ketika istri hamil anak pertama, tebus weteng, saya nggak melaksanakan tebus weteng. Diomong nggak pernah ngadekan. Saya alasannya saya nggak punya harta untuk 2 acara. Ada 2 acara, satu tebus weteng usia 7 bulan, terus nanti keka. Waktu saya pulang datang ke Tegal itu, saya orang Tegal asli, tapi melanglang buana. Mulai pulang itu 93, mulai menetap di Tegal sampai sekarang. Zaman itu keka belum membudaya. Keluarga saya belum ada. Kalau punya anak di keka enggak ada. Saya yang pertama membudayakan. Ada 2 acara, satu tebus weteng adat bukan syariat, kedua akekah syariat. Saya punya harta cuman cukup 1. Harta pun nyelengi karena saya kerja berumah tangga dari nol. Dari nol, nggak punya harta warisan suami, warisan istri, nggak ada. Kerja juga hanya jadi guru agama tok, gaji berapa. Jadi ya nyelengi, jadi nggak punya untuk bisa 2 acara, cukup 1. Karena harus milih 1, saya milih yang syariat dong. Karena ini produk Allah, kalau ini produk manusia kan gitu. Keluarga, wis kok tak sumbangki ya, ora. Orang gawe rujak ku anake ngecesan lho. Rujak ileran.
Alhamdulillah anak saya laki-laki 4 lah kasih ngecas ke turun. Kalau nggak bikin jajan lolos, engkau dong lahiran orang melunyum, magul. Makanya jajannya lolos sing melunyum. Itu kan memang filosofis orang tua ya. Oh, apa-apa, saya tak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan proses kelahirannya lancar. Alhamdulillah 4-4-nya lancar semua. Datang sore wis lahiran. Padahal malah anak yang keberapa ya esok datang sore balik. Di RSI semua 4-4-nya. Anjoke mana-mana. Anjoke lolos rujak jadi pengen mangan rujak. Tujuan penurunan mengingat kaum Quraisy akan nikmat yang Allah berikan melalui perdagangan dan keamanan kota haram, kota Mekah, sehingga mereka seharusnya bersyukur dengan beribadah kepada Allah pencipta semua nikmat tersebut. Mereka masih mewarisi ajaran jahiliyah, makanya yang disembah Ka'bahnya, yang disembah Hajar Aswadnya. Orang puas nambah berhala-berhala yang lain, itu salah. Yang memberikan kenikmatan kepada kalian itu Allah, Rabb, pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Maka yang disembah, makanya di ayatnya falyabudu rabbahadzal, sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini, jangan Ka'bahnya. Keutamaan surat Quraisy, peringatan akan nikmat. Fotonya Ayu temen ya. Ini ditutup ya. Peringatan akan nikmat, mengajarkan umat untuk selalu mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang seringkali tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari. Betul loh Bapak Ibu, lebih sering kita itu nggak sadar akan nikmat yang Allah berikan. Dalam benak pikiran kita, nikmat dong oleh arisan, dong oleh rezeki waledan, dong oleh apa kue nikmat. Sintiane ta dudu nikmat, awak sehat itu nikmat, anaknya pada nurut-nurut itu nikmat, gendeng ora bocor udan kue nikmat. Nggak merasakan oh ya, gendeng udan ora apa-apa. Coba kalau kayak Sumatera kayak itu nikmat, tapi kita kadang tidak menyadari. Dan banyak nikmat yang kita tidak sadar. Makanya merasakan nikmat itu sebuah kenikmatan tersendiri. Bisa merasakan nikmat itu kenikmatan tersendiri. Karena banyak orang yang melalaikan nikmat. Yang seringkali tidak disadari. Di garis bawah itu kita sering tidak bisa mensyukuri nikmat karena kita tidak menyadari bahwa mendapatkan kenikmatan. Di daerah lain kemarin Kediri angin puting beliung, apa nggak mungkin terjadi di Tegal, di daerah kita? Bisa terjadi, berarti kan itu nikmat. Membangun rasa tanggung jawab, mengingatkan bahwa nikmat yang diterima bukan karena kebaikan sendiri, melainkan dari Allah. Ini juga kadang kita tidak mensadarinya. Terkadang usaha kita merasa itu kan karena usaha saya, itu kan karena jerih payah saya. Padahal Bapak dan Ibu,
jeripaya kita sedikit. Yang besar adalah justru campur tangan Allah. Kadang kita nggak menyadari. Sama kayak anak-anak kita. Anak-anak kita berhasil jadi orang. Memang bukan orang dulunya. Berhasil merasa hasil karya sendiri. Padahal bisa jadi hasil karya sendiri sakuprit. Justru paling besar yang dominan berkiprah di situ doa ibu bapaknya, campur tangan ibu bapak lewat doa ketika sujud. Itu anak kadang tidak menyadari seakan keberhasilannya merupakan ikhtiar usaha sendiri. Sama kayak kita juga merasa ikhtiar kita, padahal itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Sehingga menimbulkan kewajiban untuk berbakti kepadanya, kepada Allah. Karena semua adalah pemberian Allah. Mana sih kenikmatan yang bukan pemberian Allah? Mana sih? Tidak ada. Allah itu nantang orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, sana hidup, jangan hidup di bumiku. Mau hidup di mana? Sana jangan menghirup udaraku. Mau menghirup udara mana? Sana jangan minum air-air. Komitmen spiritual membimbing pembaca untuk melakukan tauhid. Falyabudu rabba hadzal bait, itu kan tauhid. Sembah Allah pemilik Ka'bah, jangan sembah Ka'bahnya. Apalagi berhala-berhala buatan manusia. Kalau rumah Allah masih mending ada kaitannya dengan Allah, rumah Allah. Tapi kalau berhala-berhala itu kan gak ada kaitannya dengan Allah. Hajar Aswad benda yang turun dari surga. Tapi kalau berhala-berhala tidak ada, murni buatan manusia. Ka'bah itu bangunan pertama. Rumah Allah bukan berarti Allah tinggal di situ. Bangunan pertama yang Allah perintahkan, Allah yang memerintahkan kepada Nabi Adam, dibantu oleh para malaikat membangun Ka'bah. Dan Ka'bah itu bangunan pertama kali yang dibangun di atas bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bahwa bangunan pertama di atas bumi adalah yang ada di Bakkah. Bakkah itu tanah yang di situ ada fondasi Ka'bah. Tanah yang di atasnya dibangun Ka'bah. Tanah itu dinamakan Bakkah. Bangunan di atasnya dinamakan Ka'bah. Kota di mana Ka'bah berada dinamakan Makkah. Berarti sudah ada zamannya Nabi Adam. Fondasi. Membimbing pembaca untuk melakukan tauhid, hanya menyembah Allah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya, dan ketaatan sebagai bentuk nyata syukur atas segala pemberian Allah. Nah, ini yang tadi keistimewaan suku Quraisy. Garis keturunan Nabi. Suku Quraisy itu berasal dari keturunan Nabi. Ada garis nasab nyambung sampai ke Nabi Ismail.
Nanti nyambung ke Nabi Ibrahim. Suku Quraisy itu suku yang ada di nasab kenabian, garis kenabian. Nanti kan Nabi Ibrahim kan punya istri dua. Istri pertama Sarah, istri keduanya Hajar. Dari istri pertama, tapi yang punya anak istri kedua dulu Hajar, punya anak Ismail. Nah dari Ismail itu perjalanan panjang, tidak muncul Nabi Rasul dari nasab itu. Rupanya disimpan oleh Allah. Munculnya yang terakhir. Sementara dari istri pertama Sarah punya anak Ishak. Ishak inilah yang nanti menurunkan Yakub. Yakub menurunkan 12 anak, 12 klan. Nah dari 12 anak ini nanti turun Nabi Rasul dari Bunyamin. Bunyamin itu menurunkan Nabi siapa ya? Yunus sopo-sopo. Dari terahnya Bunyamin berarti bontot, anak bontot. Dari Nabi Yusuf nanti juga ada terah Nabi lahir dari situ. Dari Lawi yang namanya Lawi itu nanti muncul Nabi Musa, Nabi Harun. Dari yang namanya Yahuda itu muncul Nabi Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Itu klannya dari situ semua tuh. Jadi dari istri pertama dari Sarah muncul sekali banyak nabi. Dari 25 nabi 15 dari situ. Dari 25 nabi 15 dari klan situ. Tapi yang lain nanti kan kayak Nabi Adam, Idris, Nuh kan sudah sebelumnya. Kan itu nabi sebelumnya berarti nggak muncul. Nah termasuk Nabi Muhammad tidak muncul dari situ, tapi munculnya dari Nabi Ismail. Nabi terakhir muncul dari Nabi Ismail. Jadi garis keturunan Nabi. Kemudian kenabian Nabi Muhammad sendiri itu dari suku Quraisy. Kenabian Nabi Muhammad berada di tengah-tengah suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy dari dulu mereka memegang amanah hijabah. Hijabah itu yang menjaga Ka'bah, yang bertanggung jawab menjaga Ka'bah, termasuk yang pegang kunci. Ka'bah itu kan ada pintunya. Ka'bah itu kan kayak bangunan kayak gini, dalamnya kosong. Ada tiang-tiang untuk nyangga atap itu. Zaman jahiliyah penuh dengan berhala di dalamnya. Berhala-berhala besar, Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu naruhnya di dalam. Itu ada kuncinya. Nah, kunci yang megang kunci itu di zaman Nabi, kunci itu sudah diserahkan kepada satu keluarga. Kan suku, Quraisy kan suku. Nanti di bawahnya ada bani-bani, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani macam-macam. Tapi mereka Quraisy semua sukunya. Bani. Nah, salah satu bani itu kalau nggak salah Tolhah namanya. Bani itulah yang diberi amanah oleh Nabi untuk memegang kunci dan tidak boleh direbut, diambil bani yang lain. Itu di hadisnya agak panjang, nanti ujungnya itu siapa tidak akan merebut mengambil kunci Ka'bah itu melainkan seseorang yang zalim. Jadi dikunci tuh, amanah memegang kunci sudah dikotak, sudah nggak bisa direbut oleh, walaupun sama-sama Quraisy nggak boleh, karena sudah
kata-kata itu tadi tidak akan merebut kunci itu kecuali zalim. Berarti orang yang merebut kunci itu oleh Nabi dikatakan orang yang zalim. Sampai sekarang nggak ada yang berani merebut. Jadi turun temurun, meninggal nanti turun ke anaknya, anak tertua, meninggal turun lagi ke anak yang tertua, kayak raja kayak gitu tuh. Itu yang megang kunci Ka'bah dan tidak ada yang berani merebut sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Karena itu dikunci dengan tadi, tidak ada yang merebut kecuali zalim. Kan itu pasti kebanggaan, kemuliaan. Memegang kunci Ka'bah itu kemuliaan, kebanggaan. Orang lain pasti pengen, tapi tidak berani. Kalau beriman nggak berani, karena dikunci tadi udah jadi bingkai. Dapat gaji enggak? Dapat gaji pasti oleh pemerintah Saudi. Imam-imamnya aja dapat gaji. Apalagi yang tanggung jawab megang, kan itu tidak hanya megang kunci Ka'bah, nyekel kunci tok kerjane kowe tok nyekel, kan tidak. Termasuk ngurusi Ka'bah ketika ganti kainnya, ngasih minyak wangi dan seterusnya, itu kan urusan dia. Apalagi yang pegang kunci tadi, imamnya saja dipelihara oleh negara. Imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dua tanah suci, itu rumahnya dibikinkan rumah, ada rumah, jatah rumah di mana? Taif. Taif itu kayak Guci di sini kan gitu. Kayak puncak kalau di Jawa Barat, kayak puncak kayak gitu tuh. Taif itu puncak, di Saudi kayak puncak. Maka di situ orang-orang kaya, keluarga raja, itu istana-istananya di situ, termasuk rumah-rumahnya imam-imam itu. Enak ya jadi imam di sana ya. Jadi imam di Masjid Musola An-Nafi. Ya jangan khawatir, Allah tetap di surga ya Bu ya, enak di surga. Enggak. Kayak gue tak kayak bombong. Terus yang keempat, penyedia air bagi para orang yang berhaji termasuk umroh. Bahasa Arabnya as-siqoyah. Kalau yang tadi jaga Ka'bah bahasa Arabnya al-hijabah. Al-hijabah. Kalau ini yang ngurusi air Zam-Zam. Air Zam-Zam juga diberi kepercayaan kepada suku Quraisy sampai kiamat nanti. Tidak akan ada yang merebut. Kalau sekarang zaman modern enak, air Zam-Zamnya sudah ada di mana-mana, tinggal pencet. Itu ada tuh. Mereka juga memiliki tugas siqoyah tuh. Siqoyah, mengelola air Zam-Zam dan memberi minum kepada jamaah. Siqoyah itu menyediakan air minum untuk jamaah haji. Jangan sampai kekurangan air minum, dan dalam sejarah tidak pernah kehabisan. Allah sudah menjamin, bisa bayangin Bapak Ibu, itu karena Allah yang membuat. Air Zam-Zam itu kan bukan manusia. Allah, ada yang mengatakan lewat kakinya Nabi Ismail ketika nangis, tapi ada riwayat yang lebih kuat, malaikat Jibril. Kakinya malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, kakinya ngures ke tanah, akhirnya tanahnya jadi basah, keluar air. Dari riwayat lain tadi kakinya Nabi Ismail yang jejak-jejak lagi nangis, bayi kan nangis kakinya jejak-jejak, itu kena tanah, keluarlah air. Karena keluar air, haus, hajarnya langsung marani, jadi basah ada air,
Akhirnya dikerokok, dijegongi lah. Airnya tambah banyak. Akhirnya dijegongi. Akhirnya melebar, ngalir terus. Zam itu ngumpul, cukup aja melebar. Akhirnya cukup sudah ngumpul di situ. Yang lama-lama airnya jadi sumur. Ya, air zam itu ngumpul sini aja melebar kan itu. Hanya dijegongi, ngendong di situ sampai sekarang. Dan dijamin sudah berapa miliar liter diambil dari zaman dulu, tidak akan habis. Ada yang pernah nyelam pakai tabung, nyelam masuk ke bawahnya air Zam-Zam. Melihat dari mana mata airnya, keluar dari batu, dari celah-celah batu keluar sumber airnya di dalam. Apa? Ya orang Yang nyelam. Oh ya, aduh, orang enggak kenalan. Secing. Ya orang sana, orang Saudi jelas. Ada di dengan klik di YouTube ya, yang di Google, klik Google, cari di Google ada di Google ada. Sekarang itu kiai yang paling pinter kiai Google, Al Mukarram Google. Terus yang lain, perlindungan dari pasukan gajah Abraha. Abraha itu dari selatan yang luruk sampai ke utara. Mekah kan sebelah utara, tengah-tengah Jazirah Arab. Sementara Yaman itu selatan. Itu meluruk, setiap kota, setiap daerah yang dilewati, tidak ada yang bisa menghambat. Semuanya kalah semua. Ketika pasukan suatu daerah, suatu kota kalah, dia akan jadi gabung, jadi pasukannya Abraha. Semakin ke utara semakin besar pasukannya. Begitu sampai perbatasan Mekah, perbatasan Tanah Haram, udah ngerem tuh gajahnya. Gak mau lanjut, gak berani. Pawangnya didatangkan, ditarik-tarik, ya tetap alot. Suruh balik, tapi ketika jalan lagi sampai perbatasan ngerem lagi. Yang akhirnya Allah kirimlah burung-burung yang datang berbondong-bondong. Ababil bukan nama burung. Sampai jadi jalan ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Adaan burungnya burung apa yang nggak tahu, itu bukan burung dunia, burung kiriman dari Allah. Burung biasa nggak kuat toh. Kemudian kelebihan yang lain, mereka beribadah, mereka suku pertama yang beribadah menyembah Allah. Suku pertama dari masyarakat Arab, masyarakat Jazirah di sana yang pertama-tama menyembah Allah. Kemuliaan dan keamanan, mereka dimuliakan oleh suku-suku yang lain yang ada di Jazirah, dan mereka pun diamankan. Tidak ada yang nyerang kota Mekah kecuali Abraha tadi, tapi kan digagalkan oleh Allah. Jika tidak ada manusia yang mampu menggagalkan, Allah yang menggagalkan. Terus tadi itu kafilah dagang, kalau orang Quraisy wis dijamin tak akan ada yang mengganggu. Kalau yang lain diganggu, kalau orang-orang Quraisy tidak.
Karena mereka butuh orang Quraisy nanti kalau musim haji datang ke sana. Terus Quraisy itu satu-satunya suku yang namanya monumental, dicantumkan dalam surat, bahkan menjadi nama surat. Ini keistimewaan suku Quraisy yang tidak dimiliki suku-suku yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Li itu sebab, karena kalau di sini diartikan demi, maka dikatakan sumpah Allah. Ilafi Quraisy, oleh karena ilaf itu bolak-balik. Bolak-balik maksudnya dagang. Dagang kan bolak-balik. Dari Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah, balik lagi. Ilafi Quraisy. Ayat ini diawali dengan sumpah. Sebagian ulama mengatakan li itu bisa dijadikan huruf sumpah. Yang lain tidak. Yang lain kan hanya pendapat yang lain bahwa li itu bukan sumpah. Sumpah itu wawu atau ta atau ba. Wallahi, tallahi, billahi. Allah memanggil manusia untuk mengenali nikmat-nikmatnya sebagai motivasi utama dalam beribadah dan taat perintahnya. Tadi orang Quraisy itu telah diberi berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kemudahan berdagang. Kemudahan berdagang kan dari sisi apa? Keamanan. Dari sisi apa? Tersedianya pembeli, konsumen. Konsumennya tekan dewek mari Mekah lagi haji sih. Kayak kita ketika haji kan pulang bawa oleh-oleh. Walaupun sekarang sudah banyak jualan Indonesia, tapi tetap dong membeli oleh-oleh. Apalagi kebutuhan tinggal, rumah, pondok, hotel, termasuk makanan yang dimakan di sana. Apalagi kalau yang duitnya banyak, di kenang-kenangan, shopping sengaja di sana. Belum lagi unsur pariwisata, jalan-jalan kebun kurma, jalan-jalan gua Hiro, jalan-jalan gua Thur. Itu kan pendapatan devisa yang tidak sedikit. Saudi itu bisa melantak-melantak kekayaannya, diantaranya peristiwa haji dan umroh, devisanya itu. Belum minyak tidak begitu banyak. Saudi masih kalah dengan negara-negara lain. Tapi ya penduduknya tidak banyak, penghasilannya banyak. Saya yang termasuk sudah merasakan uang Saudi selama 6 tahun. Setiap bulan selama 6 tahun, setiap bulan saya dapat 200 rial. Itu di Jakarta. Kalau di sananya langsung berapa? Bisa 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Kalau sekolahnya langsung di sana. Kalau Al-Azhar hanya gratis sekolahnya. Di tempat tinggal, makan, lain-lain sendiri. Kalau di Saudi semuanya dijamin. Bahkan tiket pesawat mangkat balik jamin. Liburan, karena kalau liburan 3 bulan loh. Saya yang di Lipia Jakarta kalau liburan 3 bulan. Liburan akhir tahun itu 3 bulan.
Tapi kalau di Jakarta nggak dikasih tiket. Tapi uang itu bulanannya utuh tetap dapat. Walaupun libur tetap dapat. Tahunnya dapat 12 bulan kali 200.000. Enak. Sekolah orang bayar malah dibayar. Termasuk buku-bukunya diberi dari sana. Rezeki anak. Saya anak yatim waktu itu. Jadi rezeki anak yatim. Nikmat perjalanan musim panas, musim dingin. Ilafihim. Nah, ilafihim bolak-baliknya. Li ilafi Quraisy. Ilaf itu bolak-balik. Bolak-balik perjalanan. Pepe pulang pergi. Ilafihim pulang pergi bolak-baliknya. Rihlah perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Rihlatus syita, musim dingin. Asyita itu musim dingin. Perjalanan menuju Yaman untuk berdagang dimulai bulan November hingga Februari. Berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari. Perjalanan itu pirang dina tuh. Jauh. Sekarang pirang jam wis anjok. Dengan kondisi cuaca yang lebih sejuk karena musim dingin, tidak gurun kan, terik panas. Makanya mereka lebih suka kalau di musim dingin. Kemudian rihlatus shaif, musim panas, perjalanan menuju ke Palestina di musim panas membawa resiko lebih besar, namun menghasilkan keuntungan perdagangan yang sangat menggiurkan bagi perekonomian Mekah. Maknanya Allah memberikan kestabilan, keamanan, dan kemudahan bagi kaum Quraisy dalam perjalanan menjalankan aktivitas perdagangan sepanjang tahun. Itu yang tidak terjadi di suku-suku. Perjalanannya aman, konsumen pembelinya tersedia. Mereka akan ulakan untuk suplai sendiri penduduk Mekah. Nah, kemudian non penduduk Mekah di musim haji. Zaman sekarang, dulu tadi saya cerita kontrak itu 3 bulan, kontrak toko jualan itu 3 bulan. Sekarang dia nggak 3 bulan lagi. Karena bukan musim haji, rame, umroh rame, rusak. Berarti devisanya tambah akeh, tambah sugi Saudi. Iya, tambah sugi. Karena umrohnya tidak kalah dengan haji. Pindah bae nang Indonesia. Indonesia mau korupsi. Tambahan kuota haji bedidul kak. Masya Allah, Masya Allah. Zam-zami dipalsu. Ya Allah, wong Indonesia melasi teman kita orang Indonesia jadi tertuduh. Terbaik jadi yang orang-orang baik jadi ikut-ikut jelek. Jadi wong Saudi Indonesia jago kuota ditambahi didol. Perkukur kayak sing ngasih kuota tambahan kuota. Bantuan ditolak. Rumahnya por-por. Jamaah setia bae jadi menteri ya. Semoga tidak pangkat dan jabat.
Mengapa harus beribadah kepada Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Ayat ketiga ini merupakan kesimpulan logis nemeno. Wong sudah dikasih kenikmatan tidak sedikit, keistimewaan yang tidak diberikan kepada suku-suku lain. Maka sembah Allah pemilik Ka'bah, jangan Ka'bahnya. Jelas nemen tuh, fal ya'budu, maka sembahlah Rob Tuhan pemilik rumah ini, jangan rumahnya yang disembah. Setelah Allah mengingatkan kaum Quraisy tentang nikmat-nikmat berlimpah yang telah mereka terima, secara otomatis mereka berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan atas kedaulatan Allah atas segala yang mereka miliki. Ibadah bukan sekedar formalitas, tetapi respon natural. Respon natural apa ya? Respon apa respon? Respon ya timbal balik ya. Tanggapan natural itu logis, biasa, wajar, alami. Respon alami manusia oleh nikmat ya bersyukur, mendapatkan satu pemberian ya terima kasih. Nah ini dikasih nikmat pirang-pirang sama Allah kok nggak mau ngibadah? Wong kon sujud paling 5 menit, sholat sehari 5 waktu, sekali sholat paling berapa menit bean debe nemen, amil nemen. Nikmat lan jaluke akeh. Mensyukuri nikmat dan mengakui ketergantungan terhadap penciptanya. Kita betul-betul bergantung kepada Allah. Dikasih musibah air kayak gitu, bisa hebat nemen, lumpurnya sampai meteran ya. Pemberi makan dan pelindung, alladzi disebutin di antara kenikmatan yang diberikan, alladzi at'amahum, Allah itu alladzi Tuhan kalian, Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, pemilik Ka'bah itu Allah itu yang telah at'amahum, memberikan makanan, termasuk di dalam makanan minuman. Alladzi at'amahum min ju', memberi makanan untuk jaminan tidak lapar. Wa amanahum min khauf, memberi keamanan dari rasa takut, jaminan tidak ada rasa takut. It'am itu dari kata at'amahum itu. Ini masdar. Al-it'am, memberi makan, memberi makanan. Allah memelihara kaum Quraisy dari kelaparan melalui perdagangan dan berkah rizki yang terus mengalir. Kerontang tandus bisa melimpah ruah. Keamanan, pemberian keamanan, Allah melindungi Mekah dan kaum Quraisy dari serangan musuh seperti tentara Abraha. Ini pertemuan yang akan datang. Pas surat Al-Fil nanti kita lihat bagaimana gambaran burung ababilnya. Ada. Tapi itu buatan manusia, bukan berarti burungnya kayak gitu. Ada, jangan khawatir. Mau di setel sekarang? Biar penasaran lah. Jadinya pengen berangkat toh. Tapi ahad depan libur.
Saya Dia mulai penasaran, Pak. saya pengen liburan juga, pengen tilik cucu, tilik anak, cucu ada di Pati, anak di Jogja. Anak saya 2 di Pati, 2 di Jogja. Anaknya laki-laki semua. Di sana apa, Bu? Belum, baru 1 yang berumah tangga. Standar terlalu tinggi yang glebak kok. Nah, pit motor standarnya dhuwur namanya glebak nih. Standar terlalu tinggi yang glebak kok. Mantu pertama saya alhamdulillah hafidhah. Enggak, saya enggak ada syarat kayak begitu. Kehendak Allah saja dapat mantu. Saya malah malu anak saya hafidh ya enggak, sayanya juga enggak. Kok dapat mantu hafidhah? Alhamdulillah. Ya kehendak Allah, bukan standar. Kami enggak ada standar. Lah, aduh teman mana-mana tadi. Kedua nikmat ini, pangan dan keamanan, merupakan 2 kebutuhan pokok, 2 kebutuhan fundamental untuk dapat hidup manusia dengan bermakna dan produktif. Makanan dan keamanan ini 2 kebutuhan terpenting. Nggak ada makanan, mati. Panganan akeh tapi ora aman. Ya angin mangane. 2 keamanan, 2 kebutuhan pokok. Hukum-hukum yang pelajaran penting. Prinsip syukur. Bersyukur bukan hanya ucapan lisan, bukan hanya ucapan alhamdulillah, gampang temen, ringan temen, lidah tidak bertulang, tetapi harus diwujudkan melalui ketaatan. Alhamdulillah tetapi ora sholat. Baik kayak dokter itu, dokter siapa tuh yang perempuan Chinese yang di jalan apa itu ya, Ratna kan Bismillah, Alhamdulillah, Insya Allah, Alhamdulillah tapi orang sholat, wong dia tidak beriman, tidak muslim. Jadi bersyukur bukan hanya lisan. Banyak di antara masyarakat kita familiar dengan ucapan alhamdulillah, tapi tidak mau sujud. Harus diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah dan penggunaan nikmat sesuai tuntunannya. Arisan alhamdulillah boleh duit tenggo nomor judi online. Saya jadi kengutan baik pertanyaan lagi pengajian, pertanyaannya di masjid, pengajian di masjid, pertanyaan jamaah, Ustaz gimana hukumnya pulang dari masjid habis sholat isya, pulang ke rumah mampir dulu tuku nomor. Namanya ACDC. Jadi ingat Bapak Ibu, prinsip tidak sekedar ucapan syukur, tapi 1, diwujudkan ketaatan kepada
itu sesuai tuntunan Allah. Kesadaran akan nikmat, nah ini yang penting juga nih. Bagaimana akan mensyukur, bagaimana akan bersyukur, sadar bahwa telah dapat nikmat. Banyak menyadari nikmat-nikmat tersembunyi dalam hidup sehari-hari. Nikmat tersembunyi artinya banyak sebenarnya nikmat tersembunyi, tapi kita kurang menyadarinya. Mendorong manusia untuk lebih dekat kepada Allah dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Nikmatnya banyak sekali. Iya, sampai-sampai kalau kita menghitung orang sedang Wa in ta'udu in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kadang kita bantah, apa iya loh Ken? Itu orang bisa saking. Nah karena yang kita sadari nikmat yang kita sadari toh. Sementara yang kita nggak sadari jauh lebih banyak. Yang tersembunyi. Kalau mau di nikmat rambut, saya rambutnya udah tua tapi belum banyak. Sudah banyak tapi nggak terlalu kelihatan. Kecuali kalau dari samping kelihatan. Masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda, itu nikmat harus disyukuri. Iya ya Bu ya. Sekentut aja nikmat. Akhirnya jadi alasan. Sekarang ngentut ngiringane bojone sewot. Alhamdulillah bisa ngentut, mau bisa ngentut, mari rumah sakit lah ditangisi. Saya pernah lagi masih muda, masih di kantor ya, di Bumi Ayu, acara pondok ya, liburan. Nyili Vespane kancane. Saya nggak tahu gimana ya, kok naik Vespa tahu bisa kayak terbang Pak, terus jatuh bruk terjerembab. Kan masuk bengkel Vespa, sayanya sih nggak apa-apa, temen yang bonceng ya nggak apa-apa. Balik-balik ke nyambi ibune. Aku jawab kuwi lah berapa selama udah mati lah ditangisi. Akhirnya mingkem saya. Tidak marah-marah lagi. Senjata. Namanya saja untung. Sakit juga untung. Untung. Terus kewajiban ibadah. Penerimaan nikmat secara otomatis membawa konsekuensi berupa kewajiban. Penerimaan nikmat secara otomatis membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk beribadah dan taat kepada pemberi nikmat tersebut. Aja nyaluk nikmat baik tapi orang belum ibadah. Kan kita sudah ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan malah nikmatnya diberi, ibadahnya keri. Harusnya ibadah dulu baru dapat nikmat. Itu kalau dari sisi kita. Dari sisi kita itu harusnya ibadah dulu baru minta bayaran. Kerja dulu baru minta bayaran. Tapi kalau Allah saking welas asihnya Allah dikasih nikmat dulu sama Allah, terus Allah nagih kemenau ibadah. Itu kalau dari sisi Allah, sebab welas asihnya Allah, maka Allah kasih dulu nikmat baru ditagih meneo ibadah. Tapi kalau dari sisi kita etisnya ibadah dulu baru kemudian minta perlindungan ilahi. Allah memiliki otoritas penuh
untuk memberikan dan mencabut rizki serta keamanan, sehingga manusia harus tawakal dan selalu menjaga kedekatan dengan Allah. Bapak Ibu, yang menderita kerugian bukan hanya masyarakat Aceh, masyarakat Sumbar, Sumut yang lahannya hilang, rumahnya lenyap, tapi para pencuri-pencuri konglomerasi itu mereka juga triliunan ruginya. Artinya kalau Allah mau, mereka melakukan keculasan, kecurangan, memperkaya diri. Ketika Allah mau mencabut kekayaan mereka, gampang saja. Ketika Allah akan membuka kebohongan mereka yang ditutup-tutupi, gampang saja. Ngalir kayu gelondongan, potongan ditebangi monine rubuh dewek. Orang bodoh mana yang akan percaya? Menteri maning. Berarti bagian dari merasakan kenikmatan dari jawab jenengan dua. Relevansi untuk kehidupan modern. Pesan abadi surat Quraisy mengingatkan setiap muslim untuk berterima kasih atas nikmat hidup. Kalau kepada sesama manusia, ya terima kasih, matur nuwun, jazakumullahu khairan. Kalau kepada Allah, bersyukur, meningkatkan keimanan, lebih getol nyembah Allah. Mengajarkan bahwa kesuksesan datang dari Allah, bukan usaha mereka semata. Ini penting nih Pak Bu. Mengajarkan bahwa kesuksesan datang dari Allah, bukan usaha semata. Manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan. Membangun karakter tawakal dan kepasrahan kepada Tuhan, kepada Allah, mendorong perilaku etis dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Dagang yuk dagang, bisnis yuk bisnis, cari keuntungan, tetapi harus etis, tidak monopoli, tidak menghalalkan segala cara. Aplikasi praktis, aplikasi maksudnya penerapan, mensyukuri setiap penghasilan dan kesempatan dengan berbagi kepada sesama. Kita sudah dibagi oleh Allah, diberi oleh Allah, maka rasa syukur ya, tanda syukur kepada Allah, laksanakan perintah Allah, bagikan lagi, jangan digenggam dewek. Menjaga amanah pekerjaan dengan integritas dan kejujuran. Menjaga amanah pekerjaan dengan integritas. Integritas berarti vertikal ke atas, jujur. Ke atas berarti Allah ikhlas, Allah maha melihat. Berarti kerjanya jujur, lempeng, orang neko-neko, tidak nipu, tidak palsu, tidak mementingkan kelompok, keluarga, diri sendiri. Memanfaatkan nikmat untuk berbuat baik dan membantu yang lemah. Menempatkan ibadah sebagai prioritas utama. Ini penting. Menempatkan ibadah sebagai prioritas utama, bukan sekedar pelengkap. Kesimpulan, surat Quraisy mengajarkan bahwa syukur sejati adalah ketika kita mengakui semua nikmat sebagai pemberian Allah dan meresponnya dengan ketaatan, integritas, kontribusi positif kepada masyarakat.
Wallahu